Selamat datang di negara demokrasi versi beta. Tepatnya versi beta yang tidak pernah diupdate karena seluruh sistemnya sudah dibajak oleh keluarga besar yang sangat peduli pada masa depan bangsa. Selama masa depan itu tetap berada dalam genggaman mereka. Kita menyebutnya dinasti politik. Nama manis untuk praktek kekuasaan turun-temurun yang dibungkus dengan baliho, jargon populis, dan senyuman palsu di tengah jalan. Untuk membahas masalah ini selengkapnya, saksikan videonya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri ini tampaknya jabatan bukan lagi mandat rakyat, tapi bagian dari warisan keluarga. Sama seperti mewariskan sawah, rumah, dan cincin pusaka. Kini posisi bupati, gubernur, hingga presiden menjadi warisan genetika. Si anak sulung dengan CV setipis kertas truk parkir bisa tiba-tiba naik panggung politik. Alasannya karena saya anak dari bapak. Oh, tentu karena darah lebih penting dari prestasi dan rakyat. Mereka hanya aktor figuran dalam drama kolosal berjudul pemilu. Demokrasi kita sangat unik. Ia hidup tapi hanya pada hari pemilu. Selebihnya ia koma dalam ruang ICU, ditemani alat bantu napas bernama Partai Keluarga. Rakyat boleh memilih, tapi hanya dari menu yang sudah dimasak oleh keluarga yang sama. Seolah negara ini restoran keluarga, dan politikus adalah anak-anak pemiliknya yang sedang belajar masak sambil membakar dapur. Kalau Anda bertanya, mengapa keluarga ini terus berkuasa? Jawabannya sederhana. Karena kita membiarkan. Sekali lagi, karena kita membiarkannya. Dalam sistem ideal, orang naik kekuasaan karena kapasitas dan dedikasinya. Tapi dalam sistem kita, yang naik justru mereka yang paling dekat ke ruang makan, yang penting punya nama belakang yang bersejarah. Tidak perlu otaknya seperti lemari kosong yang dikunci dari luar. Ketika ada orang pintar, idealis, dan progresif mencalonkan diri, reaksinya standar. Siapa dia? Siapa bapaknya? Dia dari keturunan mana? Dan jika tidak ada garis keturunan politik, maka siap-siap saja jadi pengamat atau pembuat konten TikTok, karena panggung politik sudah penuh oleh pemain lama. Pemain cadangan pun harus bermarga. Dalam rejim dinasti, loyalitas adalah tiket emas, bukan pada rakyat, tapi pada kepala keluarga.
para politisi muda yang ingin naik pangkat harus bisa satu hal: bersumpah setia kepada Yang Mulia dan keluarganya. Kritik dianggap kudeta, oposisi dianggap pengkhianatan, bahkan berpikir mandiri bisa dicurigai sebagai potensi makar. Kebebasan berbicara tentu asal hanya digunakan untuk memuji, kalau bisa dalam bentuk puisi. Sementara rakyat sibuk bertahan hidup dengan gaji UMR yang tidak cukup untuk membeli susu, para pangeran dan putri politik sibuk cetak baliho dengan senyum selebar jalan tol. Demi rakyat, katanya. Padahal setiap kebijakan hanya memperkuat lingkaran patronas. Proyek-proyek besar dikerjakan oleh kroni. Regulasi dibuat untuk mempermudah bisnis keluarga. Dan anggaran publik menjadi ATM pribadi. Rakyat masih sibuk mengantri bantuan sosial yang didistribusikan dengan wajah sang putra mahkota tercetak di karung beras. Kini negara bukan lagi rumah rakyat, melainkan rumah tangga para keluarga penguasa. Kekuasaan jadi urusan dapur. Rakyat cukup jadi tamu di teras, itu pun kalau diundang. Kita sedang menyaksikan transisi dari demokrasi ke monarki gaya baru, yang berorientasi dengan bahasa demokrasi, tapi bernapas feodalisme. Semuanya legal, semuanya sah, dan lebih tragis lagi, semuanya kita anggap biasa. Jika suatu hari nanti cucu Anda bertanya kenapa bangsanya tetap di tempat yang sama, dengan wajah-wajah yang sama di billboard selama 50 tahun terakhir, jawablah dengan jujur. Kita terlalu santai saat kekuasaan diwariskan, bukan dipilih. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.